Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ibu-ibu majelis taklim yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka tentunya pengajian rutin yang dilaksanakan oleh majelis taklim apa di sini namanya? Majelis taklim Al-Mu'minun Masjid Al-Qadriyah. Ya, BTN Sembuh. Ya. Alhamdulillah, apa yang kita laksanakan, apa yang kita adakan ini bagian dari bagaimana kita senantiasa meningkatkan takarruf kita, ya, meningkatkan pendekatan diri kita, takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tanpa pula tentunya kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Mudah-mudahan kita semua ini insyaallah senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu majelis taklim yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barangkali pada sore hari ini sehat semuanya ibu-ibu ya. Ya. Kalau ada yang sakit-sakit sedikit, mudah-mudahan insyaallah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini, insyaallah segala doa, segala keinginan kita mudah insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa orang yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu di situ kemudian kita membaca Al-Qur'an, kita mempelajarinya, maka Allah akan memberikan kita banyak kemuliaan di dalamnya. Ya, ada 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun min baitin min buyutillah fi baitin min buyutillah. Siapa saja yang berkumpul-kumpul ya di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di masjid, salah satu masjid di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid kita ini, illa nazalat alaihi sakinah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama Allah menurunkan sakinah, rasa ketenangan. Ya, makanya ibu-ibu yang rajin ikut majelis taklim, insyaallah hatinya akan
senantiasa bahagia, ya, senantiasa merasa tenang. Ya. Jadi kalau ada susah-susah kita sedikit, maka insya Allah dengan hadirnya kita di majelis seperti ini, kita akan merasa lebih tenang. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nazalat alaihi sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat umul rahmah. Wa ghasyiyat umur rahmah. Jadi diliputi rahmat. Ya, rahmat itu artinya kasih sayang. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kasih sayangnya, mengasihi kita, yang menyayangi kita dengan berbagai macam bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang berbagai macam kemudahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa khaffat alaihimul malaika, kita dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Para malaikat mengelilingi kita dengan mendoakan kita. Ya. Ya, makanya di dalam majelis seperti ini, setiap majelis seperti ini, ibu-ibu, kalau ada majelis seperti ini, ya, kita bisa berdoa dalam hati kita. Ya. Kalau kita punya hutang, ya, siapa tahu ada yang punya hutang. Ya. Kalau kita punya hutang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam melunasi hutang kita. Ya. Karena siapapun yang punya hutang lalu dia punya niat untuk melunasi hutangnya itu, maka insya Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, kecuali kalau memang kita tidak ada niat untuk melunasi, ya. Atau ada keinginan harapan yang lain, kita berdoa. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi orang-orang yang senantiasa ada di dalam majelis taklim seperti ini mempelajari Al-Quran, maka Allah menyebut kita, membangga-banggakan kita di kalangan makhluknya yang ada di sisinya, maksudnya itu yang ada di sekitarnya para malaikat. Ya. Allah menyebut kita. Ya. Lihatlah hamba-hambaku ini ibu majelis taklim di apa namanya ini Sungai Sembogo, ya, Bu ya. Nah, jadi insya Allah kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini spesial karena ini kita menjelang bulan Ramadan, ya. Jadi kita ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Sudah kita berada di penghujung bulan Sya'ban, ya, hari ini. Ya. Ramadan itu diperkirakan jatuh sekalipun ini ada perbedaan. Nah, maksudnya perbedaan dalam hal ini kalau yang biasa kita dengarkan Muhammadiyah, ya, dengan pemerintah. Jadi Muhammadiyah itu sudah memutuskan tanggal 18 hari Rabu, ya, 1 Ramadan. Nah, kalau pemerintah kan menunggu hasil sidang isbat, ya, artinya mengumpulkan orang-orang yang dikasih tugas sama anak untuk meru'yat hilal, apakah kelihatan atau tidak. Ya. Secara secara perhitungan astronomi tanggal 18 itu masih sulit untuk dilihat bulan di Indonesia. Makanya kemungkinan pemerintah itu memutuskan memulai awal puasa itu hari Kamis, tanggal 19. Ya, kalau kita lihat di kalender juga ada Kamis, ya. Ya, ibu-ibu sudah pernah lihat di kalender. Ya, tanggal 19, ya. Di situ 1 Ramadan. Nah, itu kita lihat. Nah, oleh karena itu, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka kita perlu melakukan persiapan-persiapan, ya, persiapan-persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Agar apa? Agar bisa kita maksimal, ya. Agar bisa kita maksimal meraih kebaikan dan keberkahan serta keutamaan di dalam bulan Ramadan. Apa saja persiapan-persiapannya itu? Diantaranya adalah
tentu persiapan yang pertama adalah menyiapkan keimanan kita, ya. Maksudnya menguatkan keimanan kita. Ya. Bahasa lainnya, luruskan niat kita, ya. Kuatkan tekad kita untuk memasuki bulan yang mulia. Ya. Karena beda itu orang yang punya niat yang kuat untuk masuk di bulan Ramadan, untuk mendapatkan meraih keberkahan kemuliaan di dalamnya, dengan orang yang biasa-biasa saja memasuki bulan Ramadan. Ya. Saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan kita masuk di bulan Ramadan dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat. Nabi sampai kalau masuk bulan Rajab itu kita sudah diajari berdoa oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, itu menunjukkan kuatkan tekad niat kita, luruskan bahwa kita akan beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan itu semata-mata lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu tidak usah dipikirkan itu susah memikirkan tentang bagaimana buka puasanya, kuenya, sahurnya. Ya, kalau itu insya Allah sudah siap ibu-ibu semua. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kita harus dikuatkan. Yang kedua adalah kita mempersiapkan ilmu. Persiapan ilmu. Persiapan ilmu itu penting karena tentu beda antara orang yang mengetahui tentang apa-apa yang perlu dilakukan, amalan-amalan apa yang perlu dilakukan, apa yang menjadi kewajiban dan apa yang disunahkan, dengan orang yang tidak mengetahui. Maka persiapan ilmu itu penting. Maka salah satu yang kita lakukan pada sore hari ini adalah kita kajian. Dan salah satunya yang kita bahas ini adalah terkait dengan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik ibu-ibu, ya. Yang kita akan bahas pada kali ini adalah tentang keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan tersebut. Jadi keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan berkaitan dengan bulan tersebut. Kalau berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, saya kira ini banyak hadis ya yang menyebutkan tentang itu, banyak ayat dalam Al-Quran. Nah, yang pertama tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu keutamaan yang pertama. Jadi Ramadan itu bulan di mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan. Yang kedua, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilas sayatin. Jadi apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan pintu-pintu surga dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ya. Menurut penjelasan para ulama, apa maknanya? Maknanya ini adalah kabar gembira. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang memasuki bulan Ramadan
Kalau dia bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga dan bahkan dijauhkan dari neraka, ya, bahkan dijauhkan dari gangguan setan. Apalagi keutamanya, dilipat gandakan pahala yang ada di dalamnya. Ya. Ada hadis yang terkait dengan ini yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan itu pahala-pahala yang berupa melaksanakan amalan sunnah itu setara dengan amalan wajib ya di luar bulan Ramadan. Melaksanakan amalan wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat ya. Nah, ini tentu semua menunjukkan tentang besarnya ya, tentang besarnya pahala yang akan didapatkan di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa dicontohkan umrah di Ramadan ta'dilu hajjah. Jadi orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Nah, jadi makanya banyak orang yang memburu begitu masuk bulan Ramadan itu melakukan umrah. Ya, karena pahala umrah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala haji. Ya. Bahkan Nabi di hadis yang lain disebutkan dengan sama dengan pahala haji bersama dengan Nabi. Nah, itu saking besarnya itu pahala umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau mau dapat pahala haji ya umrah. Ya, umrah di bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi hadis-hadis ini semua menunjukkan bahwa amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang berikutnya adalah di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima khairan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka dia sungguh benar-benar tidak mendapatkan kebaikan. Artinya saking mulianya itu yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar itu? Nah, jadi tentu Lailatul Qadar itu salah satu di antara malam-malam Ramadan. Nah, hanya tidak ditentukan di malam keberapa, apakah di malam pertama, kedua, ketiga, atau malam ke-30. Nah, itu tidak ada istilahnya kepastian. Ya, tidak kepastian. Hanya di dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan kita cari di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Kemudian dikerucutkan lagi malam-malam ganjil. Kemudian dikerucutkan lagi, ada yang mengatakan harus betul-betul dijaga pada malam ke-27. Yang dimasukkan dengan mencari malam Lailatul Qadar itu artinya beribadah pada malam itu. Ya, bukan sekedar kita berjaga dulu, ya, tapi beribadah. Misalnya kita berzikir, kita berdoa, ya, kita membaca Al-Quran, kita membaca buku belajar seperti ini, ya, kita bersedekah pada malam itu. Ya, tentu yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar itu kapan mulainya? Tentu sejak terbenamnya matahari pada malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi kalau pada malam itu ada orang yang salat tarawih, ada salat isya, ya, ada salat subuh, salat subuh sudah lewati, salat tahajud, ya, salat tobat, ya, salat witir dan sebagainya, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu diantara keutamaan bulan Ramadan. Apalagi mustajabnya doa. Ya, jadi di dalam bulan Ramadan itu doa sangat makbul, ya. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, tidak tertolak doanya, ya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka, ya. Tapi tidak hanya waktu berpuasa, ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa baik di siang hari maupun di malam hari.
Jadi intinya bahwa mustajab doa di bulan Ramadan itu baik di siang harinya maupun di malam harinya. Jadi intinya selama bulan Ramadan itu mustajab doa. Makanya kalau di antara ibu-ibu ini itu kita singgung tadi ada masalah, ada apa, ada keinginan, ada hajat, maka berbanyaklah berdoa di dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, itu keutamaan bulan Ramadan. Lalu amalan-amalan seperti apa yang perlu kita laksanakan di dalam bulan Ramadan? Ya. Iya. Kita percepat saja ya. Nah, jadi amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, jadi ada amalan-amalan wajib di bulan Ramadan. Ada amalan-amalan ada amalan-amalan sunnah. Nah, itu juga kita harus tahu. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada amalan-amalan wajib, ada amalan-amalan sunnah. Nah, apa itu amalan wajib? Nah, amalan wajib ini di bulan Ramadan itu yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan itu ada dua. Yang pertama adalah diwajibkan berpuasa. Itu amalan yang pertama yang diwajibkan di bulan Ramadan. Yang khusus di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Yang kedua yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan itu adalah mengeluarkan zakat fitrah, bukan zakat mal, zakat fitrah. Jadi lain itu pembahasan zakat mal, zakat harta dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu khusus dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Baik, yang pertama kewajiban berpuasa. Nah, kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan, saya kira ini jelas ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, Al-Baqarah ayat 183. Nah, itu kewajiban yang pertama. Ya. Lalu kapan kita mulai berpuasa? Nah, dimulai berpuasa pada saat masuk tanggal 1 Ramadan. Ya, sejak kelihatan apa yang disebut dengan ru'yatul hilal. Jadi hilal tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi hilal tanggal 1 Ramadan untuk tahun ini ru'ya itu dilakukan tanggal 17 ya, hari Selasa. Jadi hari Selasa itu misalnya kalau di Indonesia pemerintah akan menyebar orang-orang untuk melakukan ru'yatul hilal, meneropong bulan di pinggir-pinggir pantai atau di tempat-tempat tinggi, ya apakah kelihatan bulan atau tidak. Ya, itu satu. Cara yang kedua yang khusus digunakan oleh Muhammadiyah itu adalah dengan cara hisab. Jadi hisab itu tidak perlu meneropong bulan, tidak perlu kita ngintip bulan, tidak perlu kita lihat bulan. Jadi cukup dihitung saja secara ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan ilmu astronomi, ilmu pengetahuan begitu. Jadi bisa diketahui, ini sudah masuk bulan atau tidak. Nah, khusus tahun ini hisab Muhammadiyah itu digunakan istilah hisab global atau kalender global, ya, kalender hijriah global. Jadi sekalipun di Indonesia secara hisab itu belum bisa terbit bulan, tapi di negara lain seperti negara bagian Amerika itu sudah di secara virtual itu sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan bulan di sana, ya, tanggal 17 itu, tanggal 17 sore ya, saat terbenamnya matahari. Nah, maka Muhammadiyah menetapkan masuk tanggal 1 Ramadan itu malam Rabu, artinya hari Rabunya itu puasa. Kalau pemerintah karena dia berdasarkan ru'yat tadi dan tanggal 17 itu secara astronomi itu belum bisa dilihat di sini, belum bisa kelihatan bulan. Ya. Nah, hadirin ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini bisa terjadi perbedaan seperti ini? Nah, itu tadi perbedaan metode. Ya, perbedaan metode yang digunakan, ada yang meneropong,
ada yang menghitung. Ya, itu pun meneropong melihat bulan itu terbagi lagi. Ada yang membatasi hanya Indonesia saja, ada yang pokoknya di daerah mana saja, di negeri mana saja. Itu namanya ru'yah global. Ya. Ada juga yang menghisap tapi membatasi. Ya, di mana menghisap saya Indonesia saja. Ada juga global seperti Muhammadiyah sekarang. Kalau dulu Muhammadiyah itu dia menghisapnya hanya di Indonesia saja. Nah, sekarang sudah seluruh dunia, di mana saja bisa kelihatan bulan di seluruh dunia dianggap sudah masuk 1 Ramadan. Ya. Nah, kenapa bisa? Apakah bisa dipersatukan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita bisa bersatu Lebaran? Ya, kan ini kan jadi masalah juga ini kalau kita beda-beda Lebaran. Apa masalahnya kalau kita beda-beda Lebaran? Karena ada hadis Nabi melarang kita puasa di hari raya. Nah, puasa di hari raya. Ya, enggak apa-apa. Jadi ada hadis Nabi itu melarang kita puasa di hari raya. Nah, itu menunjukkan bahwa seharusnya kita tidak boleh berbeda di dalam memulai Ramadan ataupun berlebaran. Nah, seharusnya tidak boleh berbeda. Makanya di masa Nabi SAW itu kita tidak berbeda, tetap satu umat Islam. Ya. Selama masih ada yang mempersatukan umat Islam di dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, maka kita bisa satu. Nah, persoalannya sekarang itu tidak ada. Ya, karena yang mempersatukan itu adalah tentu pemimpin kaum muslimin yang sifatnya juga global atau dunia. Ya. Nah, itu yang dikenal dengan istilah khilafah Islam atau kekhalifahan Islam di masa yang lalu. Nah, ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, itu tentang persoalan waktu. Nah, kalau sudah masuk waktu, masuk Ramadan, katakanlah tanggal berapa masuk Ramadan, maka disitulah kita harus memahami tentang rukun, ya, rukun puasa. Ya. Jadi rukun puasa itu ada 2, ya. Yang dimasukkan rukun itu artinya sesuatu yang harus ada, ya, harus ada pada saat kita berpuasa, itu namanya rukun. Sama dengan kalau rukun sholat, ya, rukun sholat. Ya, tidak boleh ada yang ketinggalan rukun sholat. Maka rukun berpuasa juga tidak boleh. Nah, rukun berpuasa ini ada 2 rukunnya. Nah, yang pertama adalah niat, ya, pada malam harinya. Misalnya kita besok akan berpuasa, malamnya itu kita berniat. Ya, kapan batasnya? Sampai kapan batasnya niat? Ya, tentu sebelum fajar. Ya, sebelum masuk waktu subuh, nah, kita berniat. Nah, makanya itu kalau di masjid kita salat tarawih, kalau imam itu pintar, biasanya kalau sudah mau salat witir, diajak kita berniat dulu. Nah, itu gunanya itu. Karena kalau tidak ada niat di malamnya, kalau puasa wajib itu, maka dianggap tidak sah puasa kita, kehilangan rukun. Kecuali puasa sunat. Kalau puasa sunat, biar pagi-pagi kita niat. Yang penting kita belum makan sebelumnya, ya toh? Nah, karena di masa Rasul itu pernah seperti itu, ya. Ketika dia pulang pagi-pagi sampai ke rumah, tanya sama Aisyah, ya, wahai Aisyah, apa ada makanan? Maka Aisyah mengatakan tidak ada, Rasulullah, makanan. Maka Nabi mengatakan kalau begitu saya puasa. Ini sudah pagi nih. Nah, itu kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib tidak boleh, harus niat di malam harinya. Ya. Makanya Nabi mengatakan siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Ya. Niatnya apa? Ya. Niatnya terserah bahasa kita. Terserah bahasa kita. Cuma kita kan biasa hafal itu nawaitu shauma ghadi adai fi syahr ramadan hasisan lillahi ta'ala. Ya, tapi itu kan panjang. Jadi cukup kita mengatakan bahwa saya berniat puasa wajib besok. Nah, seperti itu. Jadi niat itu dalam hati. Yang penting kita meniatkan bahwa kita akan berpuasa besok. Ya, dengan puasa wajib, ya, fardu, ya.
Itu rukun yang pertama, niat. Yang kedua adalah menahan diri daripada segala yang bisa membatalkan puasa kita, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, apa saja yang bisa membatalkan? Makan, minum, ya. Jadi makan, minum dan sebagainya. Ya, saya kira itu sudah sering kita bahas, ya, tentang kewajiban puasa. Kemudian itu rukunnya. Kita masuk sunnah-sunnah puasa. Ya. Sunnah-sunnah puasa yang disunnahkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama itu adalah disunnahkan makan sahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahannya di antaranya? Tentu kita lebih kuat nanti berpuasa besok harinya, ya. Dan ada juga makbulnya doa, ya, di waktu-waktu sahur itu. Ya. Apalagi sunnah puasa, mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya itu jangan terlalu cepat, ya. Jam 12 malam sudah sahur. Jadi sahurnya jam-jam ya menjelang subuh lah. Ya, menjelang subuh. Apalagi menyegerakan berbuka puasa. Yang dimasukkan menyegerakan berbuka puasa itu ya bukan berbuka sebelum tenggelam matahari, ya. Jadi maksudnya itu menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah waktunya berbuka, ya jangan lagi beraktivitas yang lain, ya. Tapi biasa tuh ada ibu-ibu kada sibuk bikin kue, ya, atau kesibukan mencuci apa segala macam, ada tunda-tunda, ya. Sebentar baru berbuka, ya. Apalagi sunnahnya berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum memakan makanan yang lain. Jadi kurma atau yang manis-manis atau air, ya, sebelum kita makan. Kenapa? Karena ada juga itu kebiasaannya. Pokoknya kalau berbuka dia tidak makan dulu yang makanan-makanan ringan, langsung makan gitu. Maksudnya langsung makan berat, ya, makan nasi, ya, seperti itu. Sunnahnya itu ya yaitu tadi ya manis-manis dulu atau kurma tadi, ya, atau air, ya, kita minum air dulu, ya. Apalagi berdoa ketika berbuka, ya. Doanya kita sudah hafal, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ya, birahmatika ya arhamar rahimin, atau doa yang lain, ya, tapi yang paling populer ini Allahumma laka sumtu, ya. Apa yang dimakruhkan pada saat kita berpuasa? Yang dimakruhkan itu adalah berkata jorok, berkata dusta, ya, mengumpat, memfitnah, menggibah. Nah, itu diantara yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berpuasa karena makruh. Ini jadi betul-betul ini sekalipun gatal ini mulut ini mau ngomong, mau bicara, tahan. Ya, namanya puasa kan menahan, ya. Ya. Makanya Nabi mengatakan malam yada qaulaz zura wal amalu bihi falaisallahu hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan kata-kata zur, maksudnya itu kata-kata dusta dan lain sebagainya, ya, maka Allah tidak mempunyai hajat padanya dalam hal puasanya. Jadi artinya ini bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa, ya. Mencium pasangan dengan nafsu yang menimbulkan syahwat, ya, itu makruh, ya. Jadi tidak batal puasanya, ya. Karena di masa sahabat juga ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh mencium istri, ya, pada saat ketika berpuasa? Maka Nabi mengatakan sambil menunjuk Aisyah, tanya ini. Maka Aisyah mengatakan, ya, saya juga berciuman, ya, pada saat Nabi SAW berpuasa dan tidak membatalkan puasanya, tapi tidak dengan syahwat tadi, ya. Apalagi yang makruh berbekam, ya, yang dikasih keluar darah itu, ya, disedot, ya.
Nah, itu makruh, tidak membatalkan puasa tapi makruh. Bersiwak atau sikat gigi dan berkumur-kumur secara berlebihan pada saat matahari sudah tergelincir ke barat atau setelah waktu duhur. Nah, jadi bersiwak, sikat gigi, berkumur-kumur secara berlebihan setelah waktu duhur, maksudnya setelah waktu duhur. Ya. Kenapa? Karena kalau setelah waktu duhur, ya tenggorokan ini sudah mulai, ya sudah mulai mencari air gitu. Nah, makanya hati-hati. Ya sampai berkumur-kumur berlebihan. Dan pasti kita berkumur-kumur. Saya kalau kita mau wudu ya berkumur-kumur. Makanya jangan terlalu banyak. Kemudian apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu adalah satu, sengaja memutuskan niat puasa, ya, berubah pikiran. Nah, yang kedua muntah dengan sengaja. Ya, kecuali kalau tidak sengaja. Kan ada itu biasa orang muntah, saya muntah mabuk kendaraan, ya, naik mobil muntah. Nah itu tuh kan tidak membatalkan karena dia tidak sengaja. Ya, tapi muntah dengan sengaja ini mungkin yang sengaja itu di apa gitu ya. Ya. Kemudian makan dan minum dengan sengaja. Nah, jadi kalau makan dan minum tidak sengaja ya tidak apa-apa. Misalnya ada ibu-ibu lagi masak, ya mau dicoba-coba dimakan, ya habis satu piring baru ingat ini puasa ini. Nah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya kata Rasulullah, ya karena yang memberikan kita makan itu adalah Allah. Kalau kita lupa, ya. Tapi jangan setelah ingat langsung tambah lagi. Ya. Jadi ya pokoknya kalau sudah ingat langsung berhenti. Ya. Penjelasan ulama bahwa kalau kita sudah ingat dan ada makanan di mulut kita itu dikeluarkan, ya. Dikeluarkan itu makanan. Sudah kita ingat tapi masih ada yang kita punya, nah itu dikeluarkan. Apalagi memasukkan sesuatu benda di hidung lalu dihirup, ya ini sama dengan merokok. Nah, merokok ini juga membatalkan puasa. Kemudian gila, mabuk, pingsan. Jadi kalau ada orang yang pingsan tiba-tiba maka itu juga membatalkan puasa, ya. Kemudian jima pada saat puasa, nah, ini saya kira ini jelas ya, maka ini resikonya besar. Jadi kalau itu dilakukan secara sengaja maka salah satu kafaratnya itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Ya. Ada juga pilihan yang lain, yakni memerdekakan budak, ya, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah itu besar itu risikonya. Makanya kalau pengantin baru, ya, hati-hati ya. Tidak ada pengantin baru di sini. Kemudian keluarnya air mani dengan sengaja. Nah itu juga membatalkan. Kecuali kalau mimpi, ya, maka itu tidak ada masalah. Kemudian yang perlu juga kita pahami tentang zakat fitrah, ya. Jadi zakat fitrah ini saya kira singkat saja. Intinya bahwa zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap orang Islam besar atau kecil, ya. Besar atau kecil. Jadi sekalipun dia baru lahir, ya, masih baru lahir bayi, itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Kecuali kalau dia lahir itu setelah malam malam Lebaran. Ya, malam Lebaran. Saya besok Lebaran, dia lahir setelah maghrib. Istilahnya dia kan lahir di luar bulan Ramadan. Jadi kalau dia lahirnya sudah di luar bulan Ramadan, nah itu tidak wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu diwajibkan di bulan Ramadan. Ya, kalau dia mendapati bulan Ramadan. Jadi kalau dia lahir setelah bulan Ramadan selesai, maksudnya setelah maghrib, besoknya Lebaran, nah itu sudah tidak wajib menurut penjelasan para ulama. Ya. Besarannya saya kira kita sudah tahu besarannya. Ya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini mungkin kita tidak bahas panjang lebar ya, karena waktu kita terbatas. Yang terakhir itu adalah amalan-amalan sunnah, ya. Jadi amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Apa saja amalan sunnah di bulan Ramadan? Iya. Yang pertama adalah
yang sangat penting adalah salat tarawih. Ya, salat tarawih. Nabi SAW mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, ya, kutiba lahu qiyamul lailatan." Siapa yang salat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, maka dicatat baginya seperti sholat malam sepanjang malam. Jadi kalau kita ikut sholat tarawih berjamaah sampai selesai sholat witir bersama dengan imam, maka itu dicatat bagi kita seperti sholat malam sepanjang malam itu. Ya. Dan jarang-jarang saya kira orang bisa sholat malam sepanjang malam, ya. Tidak ada. Kalau mau dapat pahala itu, maka sholat tarawih bersama imam, maksudnya berjamaah. Ya. Bukan sendiri-sendiri, ya. Jadi sholat berjamaah. Kalau mau sendiri-sendiri, sholat tahajud di rumah. Nah itu sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau salat tarawih karena ada hadis yang menunjukkan keutamanya berjamaah, ya, di masjid. Ya. Kemudian kedua, memperbanyak doa dan zikir di malam-malam Ramadan. Ya, tidak hanya di malam Ramadan, tapi juga di siang-siang Ramadan, karena mustajabnya doa di bulan Ramadan. Memperbanyak sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang lain itu apa? Itu tadi tahajud, ya, sholat tobat, ya, sholat hajat, sholat duha, ya, sholat qabliyah, ba'diyah, maksudnya sholat sunnah rawatib, ya. Nah itu semua kita jaga. Ya. Kalau di luar Ramadan misalnya jarang kita sholat qabliyah, ba'diyah, ya, maka kita di bulan Ramadan itu dijaga semuanya. Apalagi memperbanyak sedekah. Ya, karena kata Nabi SAW, ketika ditanya sedekah apa yang paling afdol, yang paling utama, Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan, ya, sedekah di bulan Ramadan. Jadi jangan tunggu banyaknya baru kita sedekah, kita infak, ya. Memperbanyak tadarus Quran, nah, baca Al-Quran, ya. Kalau perlu ditekadkan untuk khatam, ya, khatam Al-Quran. Memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini juga besar keutamanya. Ya, kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman." Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ya. Jadi memberi buka puasa itu tidak harus banyak. Misalnya, ya, ibu-ibu di sini punya kita air mineral 1 dos di rumah, kita titip di sini, ya, kita taruh di sini. Nah, ini minum oleh orang-orang yang berpuasa di masjid. Itu sedekah semua. Dan itu memberi buka puasa. Jadi tidak usah banyak. Harganya air dos 1 dos itu berapa? 12.000 atau mungkin 15.000, ya. Ya. Atau mungkin ada yang lebih dari itu yang agak tinggi sedikit harganya. Ya. Nah, itu dititip di sini. Atau setiap hari nyiapkan 1 piring 10 butir kue. Nah, ditaruh di masjid di sini. Ya, digabungkan dengan yang lain. Ya. Tidak harus nunggu nanti giliran kita, karena biasanya kan ada, ya, ada jadwalnya di gua ada ibu, diatur di sini panitia. Anda harus tunggu itu. Kemudian yang lain-lain saya kira umroh, kemudian iktikaf, ya. Nah, itu nanti bisa kita yang mampu, ya, yang mampu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada mungkin yang mau mau dikonfirmasi atau mau diperjelas atau mau ditanyakan, silakan, barangkali bisa. Masih ada waktu, ya. Karena masih ada mungkin agendanya ini. Masih ada agendanya setelah ini. Iya, silakan. Ya, jadi, ya. Iya, iya, iya. Maksudnya ini kalau ini sudah selesai nih. Saya kalau ada yang mau diperjelas terkait dengan ini silakan. Ya. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Iya. Ya. Kalau misalnya orang di bulan Ramadan orang naik kendaraan, jadi kalau mabuk itu
katanya tadi tidak membatalkan. Iya. Tapi terkadang orang kalau kami dia sengaja minum. Iya, jadi tidak usah sengaja minum. Iya. Jadi kalau semua hal yang tidak disengaja, ya termasuk muntah kalau tidak disengaja, ya berarti tidak membatalkan puasa kita. Karena di situ kan bahasanya memang adalah yang disengaja. Ya. Banyak di kampung ada di Mangut. Kalau ada suhu. Tapi kalau dia sebagai musafir, boleh saja dia tidak berpuasa, sekalian batalkan puasanya. Misalnya kalau dia perjalanan dan perjalanannya itu dianggap sudah memenuhi jarak perjalanan yang membolehkan kita tidak tidak berpuasa, ya. Jadi kalau menurut pendapat ulama itu kalau sudah 80 kilo, ya, 80 kilo perjalanan kita, saya dari sini ke Jenepontet kayak sudah sampai. Ya, apalagi kalau Kelantai, Bulukumba, ya, maka itu sudah boleh tidak berpuasa. Tapi kebolehan tidak berpuasa di sini bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah kan harus mengqadha, ya, harus mengganti di hari yang lain. Makanya sebetulnya kalau kita pikir-pikir, berpuasa itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena tidak dipikir di sampai datang, gitu. Yang bagi kalah, gitu. Kita mengganti, mengqadha di hari yang lain. Sementara berpuasa di bulan-bulan di mana di bulan lain orang tidak berpuasa, beratnya luar biasa, ya. Jadi berat berpuasa itu kalau orang tidak berpuasa. Ya, kita puasa sendirian maksudnya. Ya. Jadi ibu kalau masih ada masih ada utang puasa, ini masih ada beberapa hari lagi, ya, masih ada sekitar 10 harian, ya, ke depan, karena ini baru tanggal 8, ya. Jadi kalau puasanya mungkin nanti tanggal 19, berarti kurang lebih 10 hari lagi, ya. Jadi masih ada kesempatan waktu untuk mengganti puasa kita, ya. Ya, kadang-kadang tuh ada ibu-ibu lihat masuk nilai bulan Ramadan belum pindah pada puasanya sebagian, ya. Jadi lewat nilai bulan Ramadan. Jadi jangan dianggap lunas sekalipun sudah lewat bulan Ramadan lagi, ya. Jadi Ramadan yang lalu-lalu itu, yang tahun-tahun lalu yang kita belum lunas, itu tetap utang yang harus kita bayar. Jadi jangan sampai dibilang ini kalau lewat ini berapa Ramadan lunas, tidak. Itu utang yang harus kita bayar. Iya. Ibu-ibu kan yang paling banyak ini kendalanya kalau berbicara puasa. Misalnya kalau ibu-ibu hamil, ya, ibu hamil menyusui, ya pasti lebih pilih jangan puasa dulu deh, nanti kurangi air susu, ya, untuk anak-anak kita, atau bagaimana nanti kondisi bayi kita, ya. Padahal itu kan menggantinya itu juga berat, ya. Dan ibu hamil dan menyusui memang boleh istilahnya tidak berpuasa, ya, pada saat dia hamil atau menyusui. Tetapi wajib mengqadhanya, ya, tetap wajib menggantinya, ya. Sama dia posisinya dengan orang sakit, ya. Orang sakit, orang musafir, kalau dia tidak berpuasa, maka tetap wajib mengqadhanya, ya. Jadi siapa yang membayar fidyah? Yang membayar fidyah itu orang yang tidak mampu berpuasa. Misalnya orang tua renta, orang yang sakitnya tidak bakal sembuh lagi. Orang yang begini kalau ada orang sakit yang tidak sembuh lagi, tidak ada harapan sembuh lagi, itu boleh bayar fidyah. Atau orang tua yang sudah lemah, itu boleh bayar fidyah, ya. Jadi bayar fidyah itu artinya memberi makan orang miskin, ya, orang fakir miskin setiap hari, ya, berarti 1 hari puasa 1 orang, ya, 1 orang. Kalau dalam bentuk beras mungkin ya kurang lebih 1 liter, ya, 1 liter beras. Nggak sampai sih 1 liter kalau ukurannya itu, ya, tidak sampai 1 liter. Tapi kan daripada kurang, ya, lebih bagus kita. Jadi misalnya kalau kita punya orang tua sudah tua tidak bisa berpuasa, maka dikeluarkan 1 liter 1 hari, ya, baru kita sumbangkan masuk ke panti asuhan atau ke orang-orang tidak mampu yang ada di sekitar kita, ya.
Jadi kita cari seperti itu. Itu ya. Ada lagi? Ya. Ya, saya kira ibu-ibu yang paling banyak kendalanya kalau bicara puasa. Ya. Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan ya, karena waktunya juga sudah 5:30 lewat. Ya. Baik, ibu-ibu, kalau tidak ada ya, jadi kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini adalah sedikit menambah ilmu dan persiapan kita memasuki bulan Ramadan, ya, sehingga kita mendapatkan keberkahan, keutamaan dan kemuliaan di dalam bulan Ramadan insyaallah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.